waktu kita seberangkan bangsa ini setelah peristiwa reformasi 98, kita minta agar supaya Indonesia diukur dengan dua hal aja. Satu adalah KPU yang netral, dua adalah KPK yang bersih itu. Sekarang dua-duanya bermasalah, KPU tidak netral, KPK tidak bersih. Kalau kita ukur sekarang misalnya, apakah rejim Jokowi berhasil dalam penegakan hukum? Seluruh keterangan tentang keberhasilan hanya boleh diukurkan pada satu lembaga yang kita paksa dulu waktu reformasi untuk memberi sinyal bahwa hukum harus bersih, yaitu KPK tuh. Jadi kalau KPK dilemahkan dan kasus-kasus yang seharusnya cepat diproses juga diperpanjang-panjang, dan mereka yang bahkan tertangkap tangan tidak memperoleh hukuman yang bisa melegakan masyarakat, itu artinya rejim ini memang lebih buruk dari rejim yang lalu, bahkan lebih buruk dari rejim awal reformasi itu. Karena ukuran kita pada waktu itu cuma dua, waktu kita seberangkan bangsa ini setelah peristiwa reformasi 98, kita minta agar supaya Indonesia diukur dengan dua hal aja. Satu adalah KPU yang netral, dua adalah KPK yang bersih itu. Sekarang dua-duanya bermasalah, KPU tidak netral, KPK tidak bersih. Jadi orang akhirnya putuskan bahwa ini rejim yang secara moral bangkrut sebetulnya. Karena bahkan bagian yang paling inti dari reformasi itu berantakan. Yaitu KPU melalui pemilu yang sehat dan KPK sebagai pembersih kegiatan korupsi. Jadi sekali lagi dengan segala macam argumentasi mau diucapkan dari istana, saya menganggap bahwa akhirnya modal reformasi itu, yaitu moralitas dan integritas pejabat publik, itu dihancurkan oleh permainan-permainan politik istana. Tentu saja Pak Haji Isam tuh merasa saya yang ikut serta secara signifikan membantu kemenangan Pak Jokowi, tentu mesti ada tukar tambah tuh. Nah, hal semacam ini secara implisit dibaca oleh beberapa orang yang ingin memanfaatkan kelemahan KPK untuk jual beli, bahkan jual beli nomor WA mungkin, atau jual beli apa aja tuh, judul amplopnya aja bisa jual beli di situ kan. Jadi sekali lagi moral dari pemerintah itu betul-betul udah nol. Tandanya apa? Sri Mulyani sudah mengeluh bahwa ya udah kita habis tenaga. Dan terakhir Pak Luhut minta maaf. Jadi permintaan maaf Pak Luhut itu adalah tanda bahwa istana betul mengalami demoralisasi yang nggak bisa-bisa. Kalau orang sekualitas Luhut, sekualitas artinya setinggi itu pengetahuan dia tentang permainan politik di dalam soal-soal korupsi ini, akhirnya harus mengatakan kami gagal dan tidak mungkin sekedar dengan minta maaf. Tapi lanjutannya apa tuh? Orang mau tunggu, mau di apa? Mau dibuatkan undang-undang baru KPK atau memperkuat ulang lembaga yang lain? Kita nggak ngerti lagi tuh. Kan kita selalu bikin teori bahwa politik kita bukan lagi dikendalikan oleh oligarki, tapi oleh plutokrat. Jadi satu orang kaya bahkan bisa ukur sejak dia mulai merencanakan korupsi atau menyogok atau sebut aja tindakan melanggar hukum, dia langsung hitung akibatnya tuh. Siapa yang bakal jadi hakim, siapa yang akan jadi mengeluarkan sprindik di KPK, orang dalam KPK siapa, lewat wartawan siapa, segala macam tuh. Jadi kalkulasi itu selesai, apalagi bagi seorang yang betul-betul tahu anatomi kekuasaan. Karena Haji Isam pernah terlibat di dalam proyek memenangkan Jokowi itu. Jadi dia sebagai pengusaha tentu mengerti kimia dari kekuasaan. Bahkan lembaga-lembaga yang mungkin kita nggak pernah bayangkan, orang semacam Pak Haji Isam tentu cerdas sekali untuk melihat peluang memanfaatkan lembaga-lembaga itu tuh. Dan mungkin sampai perusahaan truk yang bakal disewa dia udah tahu dari 2 bulan lalu tuh kan. Sehingga bisa dilihat jadwalnya tuh. Jadi begitulah yang terjadi. Kalau sinyal dari kekuasaan itu dari awal tidak punya kompetensi untuk meningkatkan kinerja KPK, maka kelemahan KPK dimanfaatkan justru oleh
orang-orang yang ingin mencuri harta negara atau menyogok demi perpanjangan bisnis segala macam tuh, atau mau ngemplang pajak tuh. Kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan, sehingga moral publik juga meranggap ya udah itu satu paket, dengan sendirinya terjadi itu. Jadi siapa yang mesti disalahkan? Ya istana. Karena istana yang justru memberi kewenangan pada KPK untuk membatalkan kasus. Nah, sekarang orang lanjutkan, sebelum membatalkan kasus, ya mending cari informasi dari dalam, karena toh moralnya udah hilang kan. Jadi seluruh keadaan ini itu sama seperti Al Capone membohongi seluruh pejabat di Amerika di tahun 30-an itu untuk penggelapan pajak segala macam, walaupun di akhirnya tertangkap karena pajak tuh. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa kita bayangkan, kalau lembaga-lembaga penegak hukum itu diperlemah, maka dengan sendirinya mereka yang ingin mencari keuntungan dari kejahatan justru bersorak-sorak kan. Jadi hal yang biasa aja sebetulnya. Kalau Pak Luhut menyesal, ya itu hal yang biasa. Itu mungkin tulis di truk belakang itu, di pintu belakang truk, kami menyesal, tertanda tuh istana tuh. Nanti di sebelahnya tulisan dari ICW itu bahwa penipuan berlangsung di depan mata. Ya begitu aja. Jadi penuh aja truk. Jadi berkeluh kesah kepada truk gitu, jangan pada rakyat. Ya betul. Karena kan tidak fair kalau kalimat Pak Luhut tadi menyatakan minta maaf bahwa OTT itu tidak menurunkan korupsi, yang harus dilakukan adalah pencegahan. Saya kira kalau pencegahan ini kan nggak bisa semuanya dibebankan kepada KPK, justru harus yang lebih banyak melakukan peran pencegahan itu pemerintah. Dalam hal ini kan kita tahu di pemerintahan ada inspektorat, masing-masing departemen ada, misalnya kan ada inspektorat. Ya itu. Di Sri Mulyani itu saya nggak tahu masih ada inspektoratnya apa nggak di situ, yang dulu Sri Mulyani ditanya oleh inspekturnya, Ibu apa yang mesti saya lakukan tuh? Itu Sri Mulyani cerita pada saya dulu. Dia masuk pertama jadi Menteri Keuangan, inspekturnya datang, Ibu apa yang mesti saya lakukan? Sri Mulyani justru membentak, jangan tanya saya apa yang harus saya lakukan, saudara justru yang harus awasi saya. Jangan tanya saya, nanti saya beritahu saudara nggak awasi saya gitu. Betul. Sistem berpikir itu kan yang tidak ada lagi pada Sri Mulyani itu. Itu dari awal kita udah tahu bahwa begitu mata KPK sebagai ikan anti korupsi itu dibuat busuk oleh kekuasaan justru, maka dengan sendirinya akan berlanjut pembusukan itu sampai ke ekor. Jadi sekali lagi seluruh keterangan tadi itu menunjukkan bahwa harus ada langkah yang lebih radikal. Tentu bukan dari presiden memang udah nggak bisa apa-apa. Tetapi tokoh-tokoh yang sebetulnya dianggap masih punya semacam sinyal, bagaimanapun Luhut itu punya kemampuan untuk menyatakan bahwa negara ini masih harus tegak tuh, dengan segala macam diksi dia tuh. Demikian juga Sri Mulyani, bahwa saya mengharapkan bahwa semua orang mencintai Indonesia. Dan kita anggap Luhut inteleknya bagus, Sri Mulyani inteleknya bagus itu. Kenapa tidak intelek itu ditransformasikan menjadi intelek moral, bukan sekedar intelektual teknis, tapi intelek etis, dari teknis pergi ke etis, baru ada pelajaran moral bagi bangsa ini.